Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus buat kalian semua. Selamat datang kembali di Taufik Kuliah Channel. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya yang paling penting adalah menjadi vitamin ya untuk kita semua dalam menggapai mimpi-mimpi kita. Oke, baik ya teman-teman sekalian, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, penuh dengan semangat yang sangat tinggi, kita akan membahas tentang the law of attraction ya, yang berkaitan dengan keberuntungan seseorang atau mungkin kesialan seseorang. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman sekalian ya. Kita akan belajar bersama-sama nih tentang the law of attraction yang berkaitan dengan keberuntungan dan kesialan dari orang-orang tersebut. Jadi memang teman-teman sekalian, terkadang keberuntungan itu ternyata ada faktor-faktornya teman-teman sekalian. Begitu juga dengan kesialan ya, atau mungkin ada orang yang mengatakan apes gitu ya teman-teman sekalian ya. Ternyata itu juga ada faktor-faktornya teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya keberuntungan itu bisa kita setting. Keberuntungan itu bisa kita atur ya. Begitu juga dengan kesialan. Mungkin terkadang ada beberapa hal yang kita lakukan ternyata itu kita tarik menjadi kesialan kita secara tanpa disadari teman-teman sekalian. Dan semua itu berkaitan dengan the law of attraction. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, the law of attraction itu adalah hukum tarik-menarik, yang mana sebenarnya hukum ini itu sudah ada sejak zaman dulu teman-teman sekalian. Namun hukum ini, keberadaan dari hukum ini itu dirahasiakan ya oleh beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh, oleh beberapa pimpinan-pimpinan. Itu dirahasiakan karena memang hukum ini jika kita lakukan dengan fokus ya, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya sangat luar biasa sekali teman-teman sekalian. Dan tentunya hukum ini saat ini sudah tersebar di mana-mana dan banyak sekali konten-konten yang membahas tentang the law of attraction ini ya. Dan saat ini saya akan berbagi cerita kepada kalian semua tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik ya. Dari istilah katanya adalah hukum tarik menarik, yang artinya manusia itu ya bisa menarik ya sesuatu yang ia impikan atau yang ia inginkan. Begitu juga dengan sebaliknya, manusia tersebut itu juga bisa menarik sesuatu yang tanpa disadari ya, itu adalah sesuatu yang mereka tidak inginkan. Nah, ini menariknya teman-teman sekalian ya, jadi berhati-hatilah. Namun bagaimana sih cara manusia tersebut itu menarik sesuatu supaya itu bisa menjadi keinginannya dia ya, atau mungkin bagaimana sih manusia tersebut bisa menarik sesuatu yang mana sesuatu tersebut justru malah berdampak buruk ya bagi kalian semua. Percaya tidak percaya, sebenarnya kalian itu pasti melakukan yang namanya teknik law of attraction tanpa disadari teman-teman sekalian. Walaupun teman-teman baru tahu ilmu ini atau bahkan sebelumnya tidak tahu, itu terkadang di dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang kita itu melakukan the law ya, atau the law of attraction tanpa disadari teman-teman sekalian. Contoh, pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba memikirkan sesuatu, ternyata sesuatu tersebut itu datang ya kan? Misalkan aku kok pingin es krim ya gitu, tiba-tiba ada saja orang yang mengatakan es krim ya. Atau mungkin tiba-tiba kalian ngelamun gitu, kok saya ingin makan nasi padang ya misalkan. Tiba-tiba besok ada orang yang mengatakan nasi padang kepada kalian ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana ya dari the law of attraction, atau bisa kita katakan law. Nah, namun bagaimana penjelasan lebih detail? Jadi yang dimaksud dengan law ini adalah terkadang pikiran kita, perasaan kita, dan getaran kita ya, itu bisa menarik sesuatu. Tergantung apa yang kita pikirkan. Pikiran, perasaan, dan getaran ya teman-teman sekalian ya, yang kita fokuskan itu akan menarik ya kepada diri kita. Kalau misalkan kita berpikir kebahagiaan ya, dan juga kita merasakan kebahagiaan itu ya teman-teman, dan juga kita merasakan getaran dari kebahagiaan itu secara tidak langsung kalian itu sudah mengundang kebahagiaan yang lainnya untuk datang ke dalam kehidupan Anda. Tapi sebaliknya, jika pikiran kalian, perasaan kalian, getaran kalian
ya, itu didominasi oleh hal-hal yang negatif, tanpa kalian sadari kalian juga mengundang hal-hal negatif lain ya yang masuk ke dalam kehidupan kalian. Makanya ya, ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak beruntung. Orang yang beruntung itu rata-rata ya, dia mampu menghabiskan waktunya untuk berpikir positif, perasaan positif, getaran positif ya. Begitu juga dengan sebaliknya, bagi orang yang merasa sial terus, itu rata-rata pikirannya, perasaannya, getarannya yang dirasakan itu intinya tuh jengkel, marah ya, khawatir, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Itu secara tidak langsung hal-hal negatif yang ia lakukan tadi itu menghampiri ke dalam kehidupannya. Maka berhati-hatilah ya. Jadi gunakanlah pikiran kalian ya, perasaan kalian dan getaran kalian ke hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya kehidupan kalian itu dipenuhi dengan kehidupan yang positif. Apakah manusia tidak boleh merasakan seperti marah, cemas dan sebagainya? Di sini sekali lagi saya tidak melarang teman-teman sekalian ya, karena saya juga menyadari ya, sejatinya manusia itu kan pasti memiliki nafsu ya, terkadang berada pada situasi kondisi yang memang manusia tersebut itu marah ya, jengkel, sedih dan sebagainya. Namun ya, jangan sampai ya hal-hal tersebut ya itu kalian lakukan sepanjang hari gitu. Nggak mungkin kalian marah selama 1 kali 24 jam ya, itu akan berbahaya bagi kalian. Kalian akan menarik hal-hal buruk ya ke dalam kehidupan kalian, dan juga itu juga berdampak ya pada kesehatan kalian, baik itu kesehatan psikologis maupun kesehatan secara fisik. Kalau misalkan kalian menghabiskan waktunya dengan marah-marah atau jengkel selama 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, atau bahkan 3 kali 24 jam ya. Nah, jadi itu harus segera dinetralisir teman-teman sekalian, harus segera dirubah ya. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan perasaan yang positif ya. Dengan cara menciptakan perasaan yang positif, karena perasaan itu mendominasi dibanding dengan pikiran kita. Itu sudah terbukti teman-teman sekalian ya. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan jauh lebih besar, yaitu adalah 88% dibanding dengan pikiran sadar yang hanya 12% saja. Artinya ketika ada orang, misalkan teman-teman ya, ada orang misalkan mau keluar rumah gitu ya, dia itu di dalam pikiran sadarnya tuh ingin banget keluar rumah, tapi perasaannya itu kayak nggak enak gitu ya. Kok kayak nggak enak sih aku keluar rumah gitu. Kira-kira apa yang dilakukan? Ya, bisa jadi orang tersebut memutuskan untuk tidak jadi keluar rumah ya kan, tidak jadi keluar rumah. Andai kata orang tersebut itu jadi keluar rumah, bisa jadi sepanjang perjalanan dia keluar rumah dia tidak menikmatinya ya kan? Nah itu. Jadi kalau misalkan kalian menginginkan suatu keberhasilan teman-teman sekalian ya, yang kalian harus yakini ya, kalian harus memiliki pikiran yang berhasil, perasaan yang berhasil ya, getaran yang berhasil. Contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Di dalam pikiran kalian, saya yakin saya berhasil, saya yakin saya sukses ya kan, saya yakin saya sukses, saya yakin bisa melakukannya. Begitu juga dengan perasaan kalian, ya saya merasakan banget keberhasilan, saya merasakan banget kemudahan ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi kalian akan menarik ya kesuksesan kalian, keberhasilan kalian ya ke dalam kehidupan kalian. Harus yakin ya kan, sebagai manusia itu harus yakin ya. Yakin tuh ternyata ada ilmunya teman-teman sekalian ya, ada ilmunya ya. Sudah banyak sekali orang yang membahas tentang the power of yakin, sudah banyak sekali orang-orang membahas tentang ilmu yakin seperti itu, banyak sekali ya. Ya kita harus yakin teman-teman sekalian, kita harus yakin pada diri kita sendiri. Contoh misalkan kalian ingin punya rumah, jadi kalian harus yakin, oke, aku ya, pikiran kalian harus yakin bahwa saya pasti punya rumah. Perasaan kalian juga, oke, nikmat sekali kalau saya punya rumah sendiri ya. Ada ruang tamunya, ada kamar tidurnya, ada ruang bermainnya, ada tamannya, ada dapurnya dan sebagainya. Kalian rasakan itu. Maka yang terjadi adalah kalian tuh menarik ya, menarik sesuatu yang kalian inginkan menjadi realita. Ketika kalian berpikir ya, maka kalian itu mengeluarkan energi, yang mana energi tersebut itu diproses nantinya akan menjadi sebuah realita ya teman-teman sekalian. Ini sangat penting sekali
Jadi bukan berarti kita itu berpura-pura memiliki atau berpura-pura bahagia, itu bukan. Karena ada pertanyaan seperti ini, kalau misalkan kita seperti itu berarti kan kita berpura-pura, tidak. Ya, jadi ini yang saya luruskan, ya teman-teman sekalian, ini yang saya luruskan. Kita tidak berpura-pura, tetapi lebih tepatnya kalau kita merasakan misalkan kita harus bahagia ya, terus kita mengatakan oke, aku bahagia, aku yakin aku bahagia. Itu sebenarnya itu tidak berpura-pura teman-teman sekalian. Tanpa kalian sadari itu adalah doa. Ya, apalagi kalian melakukannya secara konsisten, berulang-ulang terus, itu akan menjadikan sebuah kenyataan. Itu adalah doa teman-teman sekalian. Ya, dengan kita memiliki perasaan yang positif, itu adalah doa kepada Tuhan untuk menghadirkan kita sesuatu hal yang positif. Bukankah Tuhan sesuai dengan perasaan hambanya? Ya, misalkan kalian, contoh saja gak punya uang gitu ya, sudah hadirkan perasaan bahwa alhamdulillah saya berkelimpahan. Ya, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang melimpah dan sebagainya. Harus seperti itu. Apakah itu bohong? Tidak. Yang pertama adalah secara tidak langsung itu kalian bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Apapun kondisi kalian saat ini, kalian merasakan keberlimpahan, itu adalah rasa syukur kalian. Rasa syukur kalian dapat pahala. Ketika kalian bersyukur, ya insya Allah derajat kalian akan ditinggikan, rezeki kalian akan ditinggikan juga, ditingkatkan juga dengan bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian itu berdoa pada diri kalian, ya kan? Merasa keberlimpahan karena Allah sesuai dengan perasaan hambanya. Ya, Tuhan itu sesuai dengan perasaan hambanya. Terus yang ketiga, itu kalian tidak bohong. Karena apa? Yang ketiga, itu kalian tidak bohong. Karena apa? Karena kalian itu sebenarnya apapun yang terjadi pada kondisi kalian itu tetap merasa keberlimpahan. Kalian itu tetap memiliki rasa memiliki. Ya. Jadi contohnya adalah walaupun kalian mungkin saat ini keuangan kalian itu menipis, tetapi kalian itu masih bisa melakukan aktivitas, itu adalah rezeki. Kalian masih bisa menghirup oksigen dengan bebas, itu adalah rezeki. Kalian masih bisa menikmati hidup, masih bisa sehat, masih bisa bertemu dengan orang, ya, masih bisa melakukan sesuatu dengan baik, itu adalah rezeki. Syukuri dan nikmati teman-teman sekalian. Itu penting banget. Syukur dan nikmati. Nah itu konsepnya di situ teman-teman sekalian. Ya, ini sangat bermanfaat sekali ya hukum law ini. Karena dari berbagai ajaran agama pun juga ada gitu. Ada ya konsep law ini. Gitu. Namun bagaimana teknisnya? Ya, bagaimana teknis menerapkan law? Nah, untuk teknisnya itu ada yang namanya teknik afirmasi. Yang kedua itu ada namanya teknik visualisasi. Ada banyak kok teknisnya, ya. Yang ketiga itu ada juga namanya teknik scripting atau journaling, ya, atau kalian menulis sesuatu hal yang kalian inginkan, ya, namun itu seolah-olah telah terjadi. Jadi ada 3. Nah, untuk pembahasan 3 teknis ini sebenarnya ada banyak teknisnya, ada banyak sekali. Ada juga menggunakan metode air, itu juga ada. Cuma kita fokuskan 3 dulu saja teman-teman sekalian. Nah, untuk teknis ketiga ini ya nanti saya akan bahas ya di video berikutnya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekali lagi itu yang bisa kita pelajari ya pada hari ini, dan mudah-mudahan video ini sekali lagi bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Dan harapan saya, coba kalian praktekkan deh mulai sekarang. Kalian harus benar-benar menciptakan perasaan yang positif, maka perasaan itu akan mendominasi pikiran kalian. Jika ada sesuatu hal yang sekiranya tidak berkenan, kalian coba switch gitu, mengganti hal tersebut menjadi hal yang positif. Tetapi kalau nggak bisa, nggak masalah. Namun jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama. Mungkin lah misalkan kalian marah gitu ya, terus kalian sulit untuk mengendalikan, ya sudah. Ya jangan sampai marahnya kalian itu ya marah sepanjang hari, kan nggak baik juga kayak gitu. Ya. Bahkan dianjurkan ketika kita marah ya kita duduk. Nah, ketika kita duduk ya kita baring. Ya. Bagi yang muslim ucapkan istighfar. Nah, itu ya teman-teman sekalian, thank you very much ya, terima kasih dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, share, and subscribe ya.
Dan tentunya saya doakan kalian semua juga menjadi orang-orang yang sukses, impian kalian juga terkabul, dan tentunya bisa bermanfaat untuk semua orang. Ya, sukses terus. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.